Engkau dilahirkan di tempat yang paling terhina. Dan kelahiranmu tidak semua orang mau menerima ketika Engkau datang. Aku bersama ibu dan ayahmu pergi ke Mesir. Dan dari situ aku kembali ke Galilea. Di Galilea aku mulai menjalankan misi pelayananmu. Aku bersama-sama mereka menjalankan misi Allah, membuat banyak mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Banyak orang yang bersukacita karena mujizat itu. Banyak orang juga tidak menerima apa yang Engkau berbuat. Bersama-sama dengan muridmu ada di sebuah tempat yang bernama Yesus. Pergi berdoa sendirian. Dan di saat engkau berdoa, keringatmu menetes, bahkan menetes. Dari situ, engkau telah mengetahui bahwa engkau akan terjadi. Sudah itu, salah satu dari muridmu dan bersama-sama dengan penguasa, dengan penjahat-penjahat untuk menangkap. Yesus berkata kepada murid, "Hai Yudas, apakah dengan ciuman untuk menyerahkan aku ke tangan mereka?" Tapi hati Yudas sudah dikuasai oleh Yesus. Maka engkau lihat dan dianiaya. Engkau bersama pengikut-pengikut dan penjahat membawamu ke hadapan para pemimpin. Dengan harapan kedekatan yang engkau katakan dan engkau katakan. Para mahkamah agama bersidang untuk mencari tahu apa kesalahan yang engkau lakukan. Dibawa ke hadapan pemimpin. Jubahmu memastikan kepadamu untuk menerima. Engkau disiksa, dianiaya. Dan para pemimpin saat itu saling menolak. Tidak ada satupun yang berani untuk memberikan keputusan kepadamu. Akhirnya engkau dibawa ke tangan pemimpin yang bernama Pilatus. Dan di situ banyak suara berkata bahwa engkau harus disalibkan. Engkau dibawa ke sebuah tempat yang bernama Golgota. Harapan murid-murid saat itu
itu ketika sampai di Golgota, itu harus dibebas. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua kebaikan diterima untuk dijadikan dasar dalam setiap kehidupan. Tangan yang telah itu pergunakan untuk memberkati orang. Sudah dipakunya di atas kayu salib. Di atas kayu salib menjanjikan sebuah pengampunan kepada orang yang telah menyiksamu, mengolokmu, dan meludahi dengan seruan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu." Mendoakan dan mengharapkan pertobatan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadamu. Itulah pengampunan yang sesungguhnya. Dari atas kayu salib juga untuk menjamin sebuah keselamatan. Kepada sesamamu yang telah dihukum bersama-sama dengan engkau, bahwa hari ini engkau bersama aku akan ada di taman kita. Engkau juga menunjukkan kasih-Mu dengan berkata kepada ibu, "Ibu, inilah anakmu." Dan disampaikan juga kepada murid-murid, "Inilah ibu." Di situ engkau merasakan penderitaan jasmani, bahwa dirimu sudah merasa bahwa sudah ditinggalkan oleh Bapamu. Berkata, "Eloi, Eloi lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suara nyaring itu akan berubah menjadi suara yang dari keselamatan itu, untuk merasakan kemenangan jasmani. Aku merasa haus menunjukkan kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang memberikanmu setetes air untuk mengurangi rasa haus. Aku berkata, sudah selesai.
Tapi di saat engkau merasakan kehausan itu, engkau memberi minuman anggur yang bercampur jenuh. Tapi karena engkau merasa menang, engkau tidak meminum anggur itu, namun engkau hanya menghisap. Dan dia merasa sudah menang. Seruan kemenangan itu menjanjikan bahwa dia selesai menjalankan misi yang diberikan Bapaknya. Pengampunan, kasih, dan jaminan kehidupan keselamatan bagi setiap kita diberikan dengan cuma-cuma. Hutang dosa telah lunas dibayar. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di Kalvari, di bukit itu, sesujud tubuh berluka dan gantung sisa dan keji, karena cintanya bagi kita. Dialah Yesus, Sang Mesias, sebagai karunia tumbuh, sebagai tunas dari tanah kering. Hati Allah digenapi. Sengsaraku yang ditanggungnya, masukku bersih. Sengsaraku yang dipikunya, ku jadi sembuh. Sengsaraku yang ditanggungnya, masukku bersih. Sengsaraku yang dipikunya, ku jadi sembuh. Dialah Yesus, Sang Mesias, sebagai karunia tumbuh, sebagai tunas dari tanah kering. Janji Allah digenapi. Sengsaraku yang ditanggungnya, masukku bersih.
sembuh.